Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, ini kisah kedua berarti dari Lia Maya ya di channel Ilo Entry. Penulis asal kota Pemalang yang keren itu tulisannya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pemalang. Akhir tragis. Pelaku penglaris tali pocong. Lastri mendapat kabar bahwa bapaknya sudah seminggu ini mengalami sakit yang tak kunjung membaik. Bahkan semakin hari kondisinya semakin memburuk. Khawatir dengan kondisi bapaknya, ia yang sedang merantau di Jakarta pun memutuskan untuk segera pulang ke kampung halaman dengan menggunakan bus umum. Pukul 4 sore, ia baru sampai di area terminal dan langsung memesan tiket bus. Setelah mendapatkan tiket dengan jurusan yang dituju, Lastri berjalan memasuki bus dan memilih jok kursi di bagian belakang. Dengan santai, ia duduk dan menatap ke arah jendela dengan tatapan yang sendu. Sesekali, Lastri juga mengamati pergerakan orang-orang yang sedang berlalu lalang di area terminal. Kenapa bisa nggak jalan-jalan sih? Gerutu Lastri dengan perasaan gelisah. Setelah azan maghrib berkumandang, barulah terlihat sopir dan kenek memasuki bus. Tak lama kemudian, bus pun berjalan dan mulai meninggalkan area terminal. Lastri mulai menikmati perjalanannya. Sesekali, ia melihat layar ponsel, hanya sekedar melihat jam. Boleh aku duduk di sini, biar ada teman ngobrol? Tanya seorang wanita. Iya, boleh, silakan. Perempuan tersebut menanggapi dengan senyuman lalu duduk di samping Lastri. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Oh iya, kenalin, namaku Dwi, ucap Dwi seraya menyodorkan tangannya. Aku Lastri. Mbak Lastri, nanti turun di mana? Tanya Dwi. Oh, kalau aku di Pemalang. Kalau kamu? Oh, Pemalang. Kalau aku Pekalongan, jawab Dwi dengan antusias. Deket ya, jawab Lastri yang hanya dibalas anggukan oleh Dwi. Setelah berkenalan, suasana kembali hening. Tidak ada percakapan yang berarti di antara mereka berdua. Lastri masih sibuk dengan ponselnya dan berupaya terus menghubungi orang rumah karena ingin tahu tentang kondisi bapaknya. Mbak Lastri, aku dengar-dengar ya, katanya di Pemalang itu lagi ada teror pocong ireng ya. Celetuk Dwi. Tiba-tiba spontan Lastri menoleh ke arah Dwi seraya mengerutkan alisnya. Pocong ireng? Iya Mbak, aku baru dengar. Orang rumah gak ada yang cerita soal teror pocong ireng itu deh. Apa mungkin itu cuma gosip aja ya? Ujar Lastri. Ya gak tahu juga sih, tapi aku punya teman orang Pemalang. Nah, dia itu juga bilang katanya memang lagi rame ada teror pocong ireng, jawab Dwi dengan antusias. Semoga aja hal-hal kayak gitu gak ada di desaku ya, ucap Lastri. Obrolan mereka pun berakhir begitu saja saat tiba-tiba ponsel Lastri berdering. Rupanya ada panggilan telepon dari orang rumah yang memberi kabar bahwa kondisi bapaknya semakin menurun. Beberapa jam berlalu begitu saja.
Kini, Lastri mulai bersiap-siap dengan tas bawaannya karena sebentar lagi ia turun. "Udah mau sampai, Mbak?" tanya Dwi. "Iya," jawab Lastri singkat. Selang setengah jam, bus pun berhenti tepat di pemberhentian. Buru-buru Lastri turun dari bus dan tak lupa ia berpamitan kepada teman barunya yaitu Dwi. Lastri langsung mendekati salah satu ojek motor dan meminta tukang ojek tersebut untuk mengantar dirinya sampai di depan rumah. Dengan kesepakatan tarif, Lastri pun menaiki motor ojek tersebut. "Dari Jakarta, Mbak?" tanya tukang ojek. "Iya, Mas." "Memangnya dari sana jam berapa? Kok jam 3 pagi baru sampai?" "Habis maghrib baru jalan bisnya." "Gak tahu deh, supirnya lama. Padahal aku buru-buru banget pengen sampai rumah," jelas Lastri. "Walah, tapi untung sih gak di jam-jam yang rawan ya, Mbak. Kalau jam 1 atau jam 2, itu masih rawan." "Rawan? Rawan apa, Mas? Begal ya?" tanya Lastri. "Ya, salah satunya itu. Tapi kadang kalau lagi apes juga bisa ketemu sama setan." "Ih, Masnya ngomongnya jangan sembarangan." Loh, tapi emang bener, Mbak. Saya pernah tahu beberapa kali kalau habis antar penumpang itu ketemu sama setan." Lastri pun terdiam. Ia enggan melanjutkan obrolan itu karena ia merasa obrolan tersebut membuat dirinya merasa takut. Suasana yang masih gelap dan sepi membuat Lastri semakin merasa gelisah. Lastri mulai merasa merinding saat motor yang ia tumpangi mulai melewati area sepi yang di samping jalannya hanya ada sawah membentang dan tidak ada satupun orang yang melintasi jalanan tersebut kecuali Lastri dan juga tukang ojek yang mengantar. Sesekali Lastri mengedarkan pandangannya ke area sekitar sambil menikmati pemandangan. Terasa sejuk, akan tetapi membawa suasana menjadi mencekam. Selang hampir 1 jam lamanya, Lastri pun sampai di halaman rumah. Buru-buru, ia membayar tukang ojek tersebut dan langsung mendekati pintu rumah. Tok tok tok. "Assalamualaikum, Bu, Sri, aku pulang." Krek. Suara khas dari engsel pintu pun terdengar memecah kesunyian. Dengan wajah yang sendu, rupanya Sri yang membuka pintu tersebut. "Aku baru sampai deh. Bapak itu loh, manggil-manggil Mbak Lastri terus," tutur Sri dengan wajah yang cemas. Lastri pun langsung melesak masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sri yang masih di ambang pintu. Buru-buru, Lastri mendekat ke arah kamar bapaknya yang pintunya terbuka sebagian dengan cahaya lampu remang-remang. Terlihat sosok Pak Bambang dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang sudah sangat kurus tengah terbaring lemas. "Bapak!" Mendengar suara anak kesayangannya, tiba-tiba mata Pak Bambang terbuka. Beliau menoleh ke arah pintu yang terlihat Lastri masih berdiri di sana seraya menatap sendu ke arah Pak Bambang. "Dok, kamu pulang, Dok." "Bapak!" pekik Lastri seraya mendekat ke area ranjang. "Kenapa Bapak jadi begini?" Dengan wajah cemasnya, Lastri meraih tangan Pak Bambang seraya mengusap-ngusap dengan kedua tangannya. "Dok, hati-hati, Dok." "Hati-hati apa toh, Pak?" "Kamu harus hati-hati. Seharusnya kamu tidak perlu pulang." "Tapi Pak..." Belum selesai Lastri berbicara, tiba-tiba saja Bu Sukma menghampiri seraya menepuk pundak Lastri. "Dok, sudah, biarkan Bapak istirahat dulu." Lastri pun menoleh ke arah ibunya seraya mengangguk pelan. Dia lalu kembali menatap ke arah Pak Bambang. "Bapak tidur lagi ya?" ujar Lastri dengan suara lirik. Kini Lastri dan juga Bu Sukma keluar dari kamar Pak Bambang seraya menutup pintu kamar tersebut rapat-rapat. "Loh, Ibu kok nggak tidur sama Bapak?" tanya Lastri yang masih berdiri di depan kamar. "Semenjak bapakmu sakit, bapakmu itu maunya tidur sendirian, Dok. Makanya
Ibu tidur di kamar si Sri, kadang ya di kamar kamu juga. Mbak, minum dulu ini, pasti badan Mbak Lastri capek, ucap Sri yang baru saja datang dari arah dapur seraya membawa secangkir teh hangat. Makasih Sri. Bu Sukma mengajak Lastri dan juga Sri untuk duduk di ruang tamu dan mengobrol. Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang, disusul oleh suara kokokan ayam jantan. Bu, aku sholat dulu, pamit Sri yang hanya dibalas anggukan oleh Bu Sukma. Sri pun bergegas pergi meninggalkan Lastri dan juga ibunya di ruang tamu. Bu, Bapak sakit apa sebenarnya? Ibu juga nggak tahu, Dok. Wong bapakmu diajak periksa nggak pernah mau. Loh, kenapa nggak mau, Bu? Biasanya bapak kan kalau ngerasa nggak enak badan langsung minta ke dokter. Jawab Lastri dengan wajah penuh tanda tanya. Ibu juga nggak tahu, Dok. Bapakmu ini kali ini sakitnya aneh. Spontan, Lastri mengerutkan alisnya kala mendengar penuturan dari Bu Sukma. Maksudnya aneh gimana ya, Bu? Bu Sukma pun menjelaskan keanehan yang dialami oleh suaminya itu berawal dari Pak Bambang yang baru saja pulang dari kebun. Dia mengeluh, merasa pundaknya terasa berat, bahkan setiap malam Pak Bambang kerap bermimpi yang aneh-aneh sehingga membuat jam tidurnya berantakan. Tak hanya itu, bahkan terkadang Pak Bambang mendengar suara-suara yang selalu memanggil-manggil namanya. Saat dicari sumber suara tersebut, tak pernah terlihat wujudnya. Setelah mengalami kejadian aneh, Pak Bambang pun jatuh sakit. Mendengar penjelasan dari ibunya, membuat Lastri semakin mengkhawatirkan kondisi bapaknya itu. Besok, coba kamu bujuk bapakmu, Dok, biar mau periksa ke dokter, titah Bu Sukma. Oke, Bu, besok aku coba ajak bapak untuk ke dokter. Obrolan pun berakhir. Lastri berpamitan kepada ibunya untuk membersihkan diri dan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Lastri kembali menghampiri ibunya yang tengah sibuk di dapur sedang membuat sarapan. Sementara Sri, ia terlihat sedang menyapu halaman rumah dengan kondisi suasana yang masih remang-remang. Masak apa, Bu? Tanya Lastri. Ini loh, cuma nasi goreng. Kalau bapak sarapannya apa, Bu? Nanti bapakmu dibikinin bubur aja ya, Dok. Lastri menganggukkan kepala. Ia berlalu pergi dan mendekat ke area kamar. Di ambang pintu, Lastri berdiri menatap sendu ke arah ranjang yang terdapat Pak Bambang berbaring dengan wajah yang kusut dimakan usia. Bapak, gumam Lastri dengan suara yang tercekat menahan tangis. Mbak, lagi apa, Mbak? Tegur Sri yang tiba-tiba sudah berada di belakang Lastri. Sri, kamu itu loh bikin kaget aja. Ya bisa Mbak Lastri ngapain di sini? Kalau mau lihat bapak kan bisa masuk aja loh. Enggak Sri, aku takut ganggu bapak, kasihan. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba saja Sri dan juga Lastri dikejutkan oleh Pak Bambang yang berteriak histeris seraya membelalakan matanya menatap ke arah atap kamar dengan tatapan takut. Bapak, teriak Lastri. Dia melesak masuk bersama Sri, lalu berupaya menahan pergerakan tubuh Pak Bambang yang kejang dan juga kaku. Ibu, teriak Sri panik. Bapak kenapa sih, Pak? Bapak, Bu Sukma yang mendengar keributan tersebut buru-buru meraih air putih yang disimpan di dalam botol, lalu ia tuang ke dalam gelas. Dia berjalan dengan cepat mendekati kamar dan memberikan air tersebut kepada Pak Bambang yang sengaja dipaksakan untuk masuk ke dalam mulut suaminya itu. Setelah diberikan air putih tersebut, kini tubuh Pak Bambang seketika terdiam dan tak lagi kejang-kejang, matanya kembali tertutup seperti orang tertidur. Sementara Lastri hanya terdiam kaku melihat keanehan tersebut. Sudah, tinggalkan bapak kalian, biar dia bisa istirahat lagi, ucap Bu Sukma.
Sri yang mendengar perintah dari Bu Sukma langsung keluar dari kamar, sementara Lastri dia masih berdiri kaku menatap Pak Bambang dengan tatapan bingung. "Dok, panggil Bu Sukma kepada Lastri." "Iya Bu, ayo keluar biar bapakmu istirahat," titah Bu Sukma seraya keluar dari kamar. Lastri hanya mengangguk pelan. Ia keluar menyusul Bu Sukma. Baru saja hendak menyusul Bu Sukma yang berjalan ke area dapur, Lastri mendengar pintu depan ada yang mengetuk. "Tok tok tok." "Siapa Mbak?" tanya Sri menghampiri Lastri yang masih terdiam berdiri. "Nggak tahu Sri, yaudah biar Mbak aja yang buka. Kamu bantu ibu di dapur ya," ucap Lastri seraya berlalu ke area pintu utama. Ketika pintu terbuka, terlihat jelas sosok perempuan parubaya sembari membawa susunan rantang yang rupanya itu adalah Bude Darsi, yakni saudara tiri dari Pak Bambang. "Loh Lastri, kamu sampai di rumah dari kapan?" tanya Bude Darsi. Bude, ayo Bude masuk dulu." Bude Darsi pun melenggang masuk ke dalam rumah, lalu duduk di ruang tamu. Tak lupa, ia meletakkan rantang bawaannya di meja. "Sri, tolong buatkan teh hangat untuk Bude," teriak Lastri. "Gak usah repot-repot, uang Bude kesini cuma sebentar aja. Ini loh, Bude bawain makanan untuk bapakmu," ucap Bude Darsi. "Gak apa-apa Bude, lagian aku kan juga udah lama gak ngobrol sama Bude. Padi gimana kabarnya, sehat?" tanya Lastri. Belum sempat Bude Darsi menjawab, Sri tiba-tiba datang seraya membawa nampan berisi secangkir teh dan beberapa cemilan di toples. "Monggo Bude, disambi dulu," tawar Sri seraya meletakkan bawaannya di atas meja. "Makasih yo Sri." "Sama-sama, kalau gitu aku bantu ibu dulu, ada pesanan kue bolu dari Bu RT." "Kapan-kapan buat yang banyak, biar bisa ditaruh di warung Bude," pinta Bude Darsi yang dibalas anggukan oleh Sri. "Loh, emangnya Bude sekarang punya warung ya?" tanya Lastri. "Iya, belum lama." "Mbak, warung Bude itu lama terus tahu Mbak. Hebat Bude, ternyata Bude itu jago jualannya," puji Sri. "Alah, kamu itu bisa aja Sri." "Kapan-kapan aku mampir ya Bude?" tanya Lastri. "Ya boleh," jawab Bude antusias. "Ya wes, kalau begitu Bude pamit dulu, banyak yang akan Bude urus. Ini jangan lupa untuk bapakmu ya," ucap Bude Darsi seraya berpamitan. "Bude gak mau ketemu ibu dulu?" tanya Lastri. "Gak usah, wong ibumu lagi sibuk, takutnya nanti malah ganggu." "Ya wes, matur suwun ya Bude," jawab Lastri yang dibalas anggukan oleh Bude Darsi. Lastri dan juga Sri mengantarkan Bude Darsi sampai di depan pintu. Bude Darsi yang kala itu datang membawa sepeda motor pun pergi berlalu. "Itu Bude Darsi beli motor baru ya Sri?" tanya Lastri penasaran seraya menatap kepergian Bude Darsi yang kian menjauh. "Iya Mbak, uang usaha warungnya langsung rame," jawab Sri. "Hebat ya Bude Darsi," puji Lastri. "Tapi Mbak, semenjak usaha warungnya rame, Pade juga jadi sakit-sakitan," ucap Sri. "Pade sakit?" "Iya, sakitnya itu hampir mirip koyo bapak. Tapi Pade duluan yang sakit. Aku sama ibu udah pernah jenguk lo ke sana." Lastri yang mendengar ucapan dari Sri merasa ada sedikit perasaan yang mengganjal. "Kok malah ngelamun?" tegur Sri seraya menepuk pundak Lastri. Lastri yang sedari tadi memikirkan keanehan tersebut pun terperanjat karena terkejut. Lamunannya kini buyar, ia hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Sri. "Ya udah, masuk Mbak," ucap Sri dibalas anggukan oleh Lastri. Mereka pun kembali ke dalam rumah. Tak lupa, Lastri meraih rantang bawaan Bude Darsi. Saat dibuka, rupanya Bude Darsi membawakan Pak Bambang bubur ayam dan beberapa lauk lainnya. "Pas banget, bisa buat sarapan Bapak," gumam Lastri seraya kembali menutup rantang tersebut.
Lastri pun lekas membawa rantang tersebut ke dapur dan memberitahu pada Bu Sukma. Ini buburnya langsung aku kasih ke Bapak aja, Bu. Bapak kan belum sarapan. Ini udah jam 8 loh, ucap Lastri. Ya wes, kamu atur aja, Dok. Ibu masih sibuk ini sama Sri ngurus pesanan. Kan semenjak bapakmu sakit, ibu yang cari uang. Lastri pun hanya menganggukkan kepalanya. Ia berlalu mengambil sendok dan mengambil salah satu rantang yang berisi bubur dan pergi menuju ke kamar bapaknya. Dengan hati-hati, Lastri melangkah masuk dan duduk di tepi ranjang. Perlahan, ia mencoba membangunkan Pak Bambang yang masih terlelap. Pak, Bapak, bangun yuk, sarapan dulu. Mendengar suara Lastri yang halus, Pak Bambang pun membuka kedua matanya, seraya tersenyum tipis dan hanya menganggukkan kepalanya. Perlahan, Lastri mulai menyuapi bubur tersebut. Alangkah senangnya Lastri saat menyaksikan Pak Bambang dengan sangat lahap memakan bubur tersebut sampai habis. Alhamdulillah, Bapak makannya habis, ucap Lastri sumringah. Buburnya enak, Dok, ucap Pak Bambang dengan suara pelan. Ini bubur dari Bude Darsi, Pak. Tadi Bude kesini, cuma bapaknya masih istirahat, jadi Lastri segan untuk bangunin Bapak. Darsi, ucap Pak Bambang sedikit gagap. Iya, kenapa memangnya, Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa, Dok. Pak, kita periksa ke dokter yuk, biar kita tahu penyakit Bapak apa, tawar Lastri. Pak Bambang hanya menggeleng pelan. Ia tetap kekeh dengan pendiriannya yang tak mau dibawa ke dokter. Percuma, Dok. Bapak gak bakal sembuh. Titip adikmu. Jangan sampai adikmu jadi korban, pesan Pak Bambang. Loh, kok Bapak ngomongnya gitu sih? Lagian korban apa, Pak? Terdengar suara dari arah belakang Lastri yang rupanya adalah Bu Sukma, tengah berdiri menatap sepasang anak dan bapak yang sedang mengobrol itu. Ibu, kamu itu lupa gak bawa air buat bapakmu, Dok, ujar Bu Sukma seraya memberikan segelas air putih kepada Lastri. Walah, iya aku lupa, Bu, jawab Lastri terkekeh. Bapak doyan rupanya bubur buatan si Darsi, ucap Bu Sukma seraya menatap ke arah rantang yang sudah kosong. Pak Bambang hanya terdiam menatap istrinya dengan tatapan ganjil, sementara Lastri tidak menyadari keanehan di antara kedua orang tuanya itu. Iya, Bu, Bapak sepertinya suka sama masakan Bude. Syukurlah kalau begitu. Ibu mau kembali ke dapur. Kamu yang ngurus bapakmu ya, Laras? Oke, Bu. Hari itu berlalu begitu saja. Suasana mulai gelap, matahari terbenam, dan tak lama azan maghrib berkumandang. Sri, kita ke masjid bareng yuk, ajak Lastri kepada Sri. Ayo Mbak, jawab Sri bersemangat. Setelah mengambil air wudhu, mereka berdua berpamitan kepada Bu Sukma dan berlalu pergi ke masjid. Selesai sholat, Lastri yang saat itu hendak pulang tiba-tiba disapa oleh seorang wanita yang seumuran dengannya. Lastri panggil wanita tersebut dengan wajah sumringah. Ya Allah Sumi, pekik Lastri seraya memeluk tubuh Sumi. Kapan kamu pulang? Tanya Sumi. Kemarin. Kamu apa kabar, Sum? Asik banget ngobrol berdua sampai lupa ada aku di sini, ucap Sri. Lastri dan Sumi pun menoleh secara bersamaan seraya terkekeh. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali mengobrol sambil berjalan pulang. Dengar-dengar bapakmu lagi sakit ya, Las? Tanya Sumi yang dibalas anggukan oleh Lastri. Iya, makanya aku pulang, Sum, karena bapak sakit. Terus keadaannya sekarang gimana? Tanya Sumi penasaran. Ya masih seperti itu. Diajak periksa ke dokter nggak mau, malah bilangnya aneh-aneh. Aneh-aneh? Memangnya bapak ngomong apa sama Mbak Lastri? Tanya Sri penasaran. Bapak bilang katanya percuma, sakitnya nggak bakal sembuh.
Makanya bapak nggak mau dibawa ke dokter. Malah bapak bilang mbak disuruh jagain kamu. Hah? Bapakmu bilang begitu? Tanya Sumi yang dibalas anggukan oleh Lastri. Bapak aneh deh, gumam Sri. Dengar-dengar nih ya, bapakmu itu sakit karena dihantui sama pocong ireng, celetuk Sumi spontan. Lastri membelalakan bola matanya karena terkejut mendengar ucapan dari Sumi. Pasalnya selama ia di rumah, Bu Sukma dan juga Sri tidak membahas soal pocong ireng tersebut. Pocong ireng? Tanya Lastri. Aku udah sampai. Duluan yo, ucap Sumi yang berlalu pergi begitu saja. Sementara Lastri, ia masih dilanda kebingungan. Ia pun spontan menoleh ke arah Sri. Sri yang merasa tak enak pun hanya menunduk lesu. Kenapa kamu gak cerita sih, Sri? Anu mbak, kata ibu, kita ndak boleh bahas itu. Takut kejang-kejang apa-apa kumat. Makanya aku gak berani bahas itu ke Mbak Lastri. Tapi minimal kamu kasih tahu aku dong, Sri. Merasa kesal, Lastri pun berjalan meninggalkan Sri begitu saja. Dia langsung menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, buru-buru Lastri mencari ibunya yang rupanya sedang berada di dalam kamar Pak Bambang, sedang duduk di tepi ranjang. Bu, lagi apa? Tanya Lastri di ambang pintu. Srek! Terdengar benda yang sengaja didorong di bawah ranjang, membuat Lastri penasaran dan langsung mengedarkan pandangannya ke area bawah ranjang. Namun sayang, suasana pencahayaan kamar Pak Bambang remang-remang sehingga membuat Lastri tidak bisa melihatnya. Sudah pulang kamu, Las? Adikmu mana? Tanya Bu Sukma. Bu Sukma pun keluar dari kamar Pak Bambang, lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Dia menarik tangan Lastri agar menjauh dari area kamar. Ibu tadi lagi ngapain? Tanya Lastri yang masih penasaran. Ngobrol sama bapakmu. Bu, tadi aku ketemu sama Sumi. Sumi bilang bapak sakit setelah ketemu pocong ireng dan dihantui dengan pocong ireng. Memangnya benar, Bu? Tanya Lastri penasaran. Ngawur, gosip dari mana? Sanggah Bu Sukma. Bu, apa yang sebenarnya terjadi sama bapak? Lagian Sri juga udah ngaku kok kalau berita itu benar. Situasi menjadi tegang antara Lastri dan ibunya. Lastri masih terus memaksa ibunya untuk menceritakan semua. Sementara Sri yang sudah berada di ambang pintu pun jadi merasa enggan untuk masuk dan memberikan Lastri dan Bu Sukma ruang untuk berbicara. Aku duduk di sini aja deh, gumam Sri seraya duduk di kursi teras. Dia mengedarkan pandangannya ke halaman rumah yang membentang. Sesekali ia menatap ke arah kebun kosong yang terletak di seberang rumah. Namun alangkah terkejutnya saat Sri melihat sosok pocong tengah menatapnya dengan tajam. Pocong ireng dengan kain berwarna hitam, bola matanya merah menyala, dan wajah yang rusak bernanah. Astaga, pocong! Pekik Sri ketakutan. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Suara Sri pun tercekat. Sri menangis menahan rasa takutnya, namun tidak ada yang mendengar suara Sri yang memang tidak bisa keluar suara dari mulutnya. Bu, Mbak Lastri, batin Sri meminta pertolongan. Sosok pocong itu masih menatap Sri dengan tatapan yang tajam. Tubuhnya terlihat tinggi seperti batang pohon pisang yang menjulang. Tak kuasa menahan rasa takut, Sri pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Sementara di dalam rumah, tiba-tiba saja Pak Bambang berteriak histeris, memanggil-manggil nama Sri. Lastri dan Bu Sukma yang mendengar teriakan Pak Bambang terperanjat kaget. Lastri berlari menuju kamar. Buru-buru Lastri melesak masuk, menahan tubuh Pak Bambang yang terus meronta-ronta. Sementara Bu Sukma, dia sibuk mencari air yang biasa ia simpan. Rupanya air tersebut sudah habis. Astaga, aku lupa, pekik Bu Sukma. Bu Sukma pun berlari menuju kamar dan menemui Lastri. Jaga bapakmu, ibu pergi sebentar.
Ibu mau kemana? Ini Bapak gimana, Bu? Pekik Lastri yang panik dan masih memeluk tubuh Pak Bambang yang masih meronta-ronta. Tanpa menjawab pertanyaan Lastri, Bu Sukma pun pergi berlalu begitu saja. Namun, alangkah terkejutnya Bu Sukma saat melihat Sri sudah tidak sadarkan diri di teras. "Sri!" teriak Sukma. "Tolong! Tolong!" teriak Bu Sukma histeris. Tetangga yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka pun mendengar teriakan Bu Sukma dan langsung bergegas keluar. "Ada apa, Bu? Ada apa?" tanya Pak Joko dengan wajah panik. Tolong anak saya." "Astagfirullah, ada apa dengan Sri?" tanya Pak Joko. Buru-buru, Pak Joko pun membantu memapa tubuh Sri ke dalam rumah dan dibaringkan di kursi ruang tamu. Sementara itu, Pak Bambang masih meronta-ronta dengan tubuh yang masih dipeluk erat oleh Lastri. "Ya Allah, ada apa ini? Tolong lindungi keluarga hamba, ya Allah," ucap Lastri dengan isakan. "Pak Bambang itu kenapa, Bu?" tanya Pak Joko penasaran karena mendengar teriakan dari kamar Pak Bambang. "Kejangnya kambuh, Pak. Sebelumnya terima kasih atas bantuannya. Bapak bisa pulang. Biar saya urus sendiri suami dan anak saya," pinta Bu Sukma. Pak Joko yang tidak enak hati pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Sedangkan Bu Sukma sibuk berupaya menyadarkan Sri sampai-sampai ia lupa akan kondisi suaminya. "Ya Allah, Pak, istighfar, Pak, istighfar," ucap Lastri dengan suara bergetar. Bapak nggak kuat lagi, Dok," pekik Pak Bambang susah payah mengucapkan kalimat tersebut. "Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak," pinta Lastri. Belum sempat membawa Pak Bambang ke rumah sakit, Pak Bambang yang semula kejang-kejang, tubuhnya kini bergetar hebat. Bola matanya membelalak seperti orang yang ketakutan. Mulutnya komat kamit, namun tidak terdengar suaranya, membuat Lastri semakin kalut dan ketakutan. "Bu, Bapak!" teriak Lastri yang sudah bingung harus berbuat apa. Mendengar teriakan Lastri, barulah Bu Sukma mengingat kembali akan dirinya yang harus pergi meminta air penenang untuk Pak Bambang. "Astaga Gusti, aku lupa," pekik Bu Sukma. Bu Sukma pun memilih untuk meninggalkan Sri yang masih tidak sadarkan diri untuk keluar meminta air tersebut ke rumah orang pintar yang selama ini membantu dirinya menangani penyakit Pak Bambang. Sedangkan Lastri semakin panik melihat kondisi Pak Bambang yang tiba-tiba saja keluar darah segar dari mulutnya. "Bapak, ya Allah," pekik Lastri. Sesaat tubuh Pak Bambang menjadi kaku. Kini tidak ada lagi teriakan dari mulut Pak Bambang. Lastri yang awalnya panik pun menjadi bingung melihat kondisi bapaknya. Bapak," ucap Lastri sembari menyentuh dan menggerak-gerakkan tubuh Pak Bambang. Tak ada lagi pergerakan dari tubuh Pak Bambang. Tubuhnya kaku, bola matanya membelalak, dan mulut menganga dengan bekas darah. Merasa diganjil, buru-buru Lastri mengecek kondisi bapaknya, dan rupanya kini Pak Bambang sudah tak lagi bernafas. Menyadari akan hal itu, Lastri pun berteriak histeris, meraung, menangis, seraya memeluk erat tubuh bapaknya itu. Sementara Bu Sukma yang baru sampai di ambang pintu seraya membawa botol air putih pun terdiam sejenak saat mendengar Lastri menangis. "Bapak!" pekik Bu Sukma. Tak sadar, Bu Sukma menjatuhkan botolnya dan berlalu begitu saja mendekat ke area kamar. Betapa terkejutnya Bu Sukma saat melihat kondisi suaminya yang kini sudah tak lagi bernyawa. Malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi mereka. Para tetangga pun mulai mendekat saat mendengar suara-suara tangisan dari rumah Bu Sukma. Pagi-pagi sekali, rumah Bu Sukma sudah ramai dengan para tetangga yang sedang membantu pemakaman Pak Bambang. Lastri pun beberapa kali tak sadarkan diri karena masih belum terima atas kepergian bapaknya. Sedangkan Bu Sukma, ia lebih banyak terdiam dan melamun.
Sri yang sudah tersadar dari pingsannya pun harus menahan pilu saat mengetahui bapaknya kini sudah tiada. Selesai prosesi pemakaman, Bu Sukma meminta semua tetangganya untuk pulang dan tidak akan mengadakan acara pengajian. Pada awalnya, Lastri sempat protes, namun Bu Sukma tetap kekeh dengan keputusannya sehingga para tetangga pun hanya bisa menghormati keputusan Bu Sukma. Bapak kenapa ninggalin kita ya Mbak? Ucap Sri dengan suara menahan tangis. Sudahlah Sri, kita harus ikhlas agar Bapak bisa tenang di sana. Lebih baik kita banyak-banyak mendoakan Bapak. Sri pun mengangguk pelan. Ia memeluk erat tubuh Lastri dan sesekali mengusap air matanya. Sementara Bu Sukma, ia mengunci diri di dalam kamar dan tidak mau diganggu oleh siapapun termasuk Lastri dan juga Sri. 7 hari setelah kepergian Pak Bambang, kini kehidupan Bu Sukma pun kembali dengan rutinitas sehari-hari sebagai penjual kue. Bahkan setelah meninggalnya Pak Bambang, usaha kue rumahan yang dijalani oleh Bu Sukma pun semakin ramai sehingga membuat Lastri mengurungkan niatnya untuk kembali merantau. Kok Bu Darsi nggak pernah kesini ya Bu? Tanya Sri tiba-tiba. Sudah, jangan bahas wanita itu lagi Dok. Biarkan dia hidup dengan dunianya, jawab Bu Sukma dengan ketus. Hari-hari berlalu begitu saja. Tidak terasa, kepergian Pak Bambang sudah menginjak 40 hari. Sri dan Lastri memutuskan untuk mendoakan mendiang bapaknya di dalam kamar seraya mengaji. Sementara Bu Sukma sedari pagi pergi entah kemana dan sampai pukul 8 malam ia belum juga pulang. Ibu kok belum pulang ya? Gumam Sri. Mungkin ibu lagi belanja bahan-bahan kali Sri, makanya lama. Selesai sholat dan mengaji, Sri dan Lastri pun melenggang keluar dari kamar dan bersantai di ruang tamu sembari menunggu Bu Sukma. Mereka mengobrol santai, seraya sesekali mengingat momen kebersamaan bersama mendiang bapaknya. Mbak, tahu nggak, waktu aku pingsan malam itu, sebenarnya aku itu habis lihat sesuatu loh Mbak, ucap Sri tiba-tiba. Loh, kamu lihat apa Sri? Aku itu lihat pocong ireng Mbak, di depan rumah kita. Ah, serius kamu Sri? Kenapa baru ngomong sekarang? Aku takut Mbak, apalagi setelah Bapak meninggal, aku sering dengar suara-suara dari kamar Bapak. Suara apa? Tanya Lastri penasaran. Belum sempat Sri menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu utama. Buru-buru Sri beranjak dari duduknya dan membuka pintu tersebut. Loh, Bude Darsi, aku kira ibu, ucap Sri spontan. Memangnya ibumu lagi pergi, Sri? Tanya Bude Darsi yang dibalas anggukan oleh Sri. Sri pun mempersilahkan Bude Darsi untuk masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Lastri yang masih duduk santai. Bude, sapa Lastri seraya mencium tangan Bude Darsi. Sebentar, aku buatkan teh dulu ya Bude, ucap Sri. Nggak usah Sri, lagi pula Bude juga nggak bisa lama. Sri hanya mengangguk dan kembali duduk tepat di samping Lastri. Maaf yo, pas bapakmu meninggal, Bude nggak datang. Bude sibuk urus usaha Bude, jelas Bude Darsi. Nggak apa-apa Bude, minta doanya aja, jawab Lastri. Oh ya, ini Bude bawakan masakan untuk kalian, jangan lupa dimakan, ucap Bude Darsi seraya menyodorkan tumpukan rantang. Makasih Bude ya, nanti kami makan. Brak! Tiba-tiba terdengar keras suara daun pintu yang sengaja dibenturkan ke tembok berhasil membuat mereka bertiga terperanjat. Mau apa kamu kesini? Tegur Bu Sukma di ambang pintu dengan wajah menanam marah. Bu kenapa? Kok pulang-pulang marah-marah? Tanya Sri penasaran. Sri, Lastri, cepat kalian masuk ke dalam kamar sekarang, titah Bu Sukma dengan lantang. Tapi Bu, cepat, teriak Bu Sukma.
Buru-buru, Sri menarik tangan Lastri dan mengajak Lastri masuk ke dalam kamar. Sri, apa-apaan sih kamu? Itu loh, ibuku begitu, ucap Lastri protes. Sudah mbak, kita ngoping aja dari sini. Lastri pun seketika terdiam dan menurut dengan apa yang adiknya ucapkan. Sementara Bu Sukma mendekat ke arah Bude Darsi dengan tatapan benci. Bu Sukma meraih rantang di meja dan melemparkannya ke halaman rumah. Sri dan Lastri yang melihat adegan tersebut terkejut dengan sikap ibunya. Mau apa? Mau apa kamu? Mau numbalin anak-anakku? Salah kamu berpikir kayak gitu, Sukma. Salah atau enggak salah, seharusnya dari awal aku enggak pernah percaya sama kamu, Darsi. Dasar biadab kamu, hardik Bu Sukma seraya menunjuk ke arah wajah Bude Darsi. Bude Darsi hanya terkekeh pelan menanggapi cacian dari Bu Sukma, sedangkan Lastri dan juga Sri masih mengamati dari kejauhan. Sukma, kamu yang datang sendiri minta pertolongan sama aku, tapi kamu malah nyalain aku. Seharusnya kamu tahu resiko pakai penglaris itu. Dek. Betapa terkejutnya Sri dan juga Lastri yang mendengar ucapan dari Bude Darsi. Mereka berdua pun saling tatap dan penuh tanda tanya. Lastri yang butuh penjelasan pun langsung mendekat ke ibunya dan juga Bude Darsi yang masih berseteru. Maksudnya apa? Maksudnya ini apa? Lastri, ngapain kamu di sini? Cepat masuk ke kamar, teriak Bu Sukma. Maksudnya apa ini, Bude? Kenapa Bude bilang tadi soal penglaris? Tanya Lastri yang butuh penjelasan. Lastri, cepat masuk kamar, teriak Bu Sukma. Jawab dulu, Bude. Apa maksudnya? Bude Darsi tersenyum sinis ke arah Lastri, seraya sesekali menatap ke arah Bu Sukma. Ibumu itu sudah pakai tali pocong untuk penglaris dan bapakmu menjadi tumbal, Dok, ucap Bude Darsi seperti tersambar petir. Lastri terkejut mendapati jawaban dari Bude Darsi. Gak mungkin, teriak Sri yang langsung menghampiri mereka di ruang tamu. Sri, pekik Bu Sukma panik. Yang dikatakan Bude Darsi bohong kan, Bu? Tanya Sri. Kalau kalian butuh jawaban, ayo coba cek saja di bawah ranjang bekas kamar bapak kalian. Pasti ada sesajen di sana, ujar Bude Darsi. Setelah memberitahu kenyataan pahit, Bude Darsi pun pergi begitu saja, meninggalkan kecanggungan terhadap ibu dan anak. Buru-buru, Sri dan Lastri mengecek di bawah ranjang bekas bapaknya dan benar saja terdapat nampan yang penuh dengan sesajen tersimpan di sana. Sri, Lastri, ibu bisa jelaskan semuanya? Ya Allah, Bu, ini apa, Bu? Pekik Lastri tak menyangka. Ibuku tega sama bapak sih, Bu, ya Allah, ucap Sri seraya terisak. Bu Sukma terdiam, tubuhnya tersungkur di lantai, dia meraung, menangis menyesali perbuatannya. Ibu akan jelasin semuanya. Bu Sukma mulai menceritakan semuanya, berawal dari Bu Sukma yang mengetahui jika Pak Bambang suaminya terlilit hutang yang cukup besar, membuat dirinya harus memutar otak. Awalnya, ibu itu hanya ingin curhat, tapi bude kalian memberikan saran tersebut karena saat itu pikiran ibu sedang buntu. Tanpa bertanya detail, ibu minta bude kalian untuk membantu proses ritual. Ritual apa, Bu? Tanya Lastri. Ritual pengambilan tali pocong untuk penglaris. Tapi bude kalian tidak ngasih tahu kalau ternyata ritual itu meminta tumbal. Ibu sudah berusaha melindungi bapak kalian, tapi semua terlambat karena bapakmu sudah dihantui oleh pocong ireng. Pocong ireng? Tanya Sri terkejut. Ya, jika salah satu anggota keluarga sudah dihantui pocong ireng, itu tandanya dia adalah tumbalnya, jelas Bu Sukma dengan suara lemah. Betapa terkejutnya Sri saat mendengar jawaban dari ibunya. Kini Sri dan juga Lastri saling tatap. Bu, aku juga lihat pocong ireng
waktu aku pingsan itu. Jelas Sri, spontan Bu Sukma membelalakan matanya. Ia tak menyangka jika pocong ireng tersebut ternyata meminta tumbal lebih dari satu. Mbak, apa aku bakal kayak papa ya? Enggak Sri, enggak. Ibu tidak akan biarkan itu terjadi. Bu, kita harus bagaimana sekarang Bu? Tanya Lasri panik. Cepat, bawa adikmu pergi. Dan jangan pernah kembali ke sini. Tita Bu Sukma dengan wajah ketakutan. Tapi Bu, cepat, teriak Bu Sukma histeris. Malam itu juga, buru-buru Sri dan Lasri mengemasi pakaiannya. Dengan bermodalkan uang simpanan Lasri, mereka berdua pergi dari rumah. Ibu sendiri gimana? Tanya Sri di ambang pintu. Jangan pikirkan ibu, yang penting kalian selamat. Cepat pergi dari sini sekarang. Lasri pun langsung menarik tangan Sri. Buru-buru mereka pergi meninggalkan rumah. Sedangkan di dalam rumah, Bu Sukma langsung mengunci pintu dan mengurung diri di dalam kamar. Namun tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat lebat. Suasana menjadi mencekam. Bu Sukma yang sudah pasrah akan nasibnya pun hanya terdiam dan terisak. Ambil saja nyawaku, asal jangan nyawa anak-anakku. Brak, brak. Terdengar suara benturan dari atap rumah. Sesekali juga terdengar suara petir yang menyabar. Brak. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, membuat Bu Sukma terkejut. Saat hendak menutup kembali pintu kamar, tiba-tiba saja tubuh Bu Sukma terasa kaku saat melihat sosok pocong ireng yang sudah berada di hadapannya dengan mata yang merah menyala dan wajah yang penuh dengan darah dan nanah. Bola mata Bu Sukma membelalak saat tiba-tiba lehernya seperti dililit tali. Dia sulit untuk bernafas, tubuhnya mengejang. Tangan Bu Sukma mencoba meraih leher, namun tidak ada apapun di lehernya. Ampun, ucap Bu Sukma yang rupanya ucapan tersebut merupakan kalimat terakhir yang diucapkan. Bu Sukma harus meregang nyawa dengan mengenaskan, dan kematiannya membuat gempar seluruh penjuru desa. Sementara itu Sri dan juga Lasri tak lagi terdengar kabarnya. Selesai. Oh, luar biasa, nggak nyangka ya. Ternyata Bu Sukma, ibunda Lasri inilah yang ternyata melakukan penglaris dan memakai tali pocong ireng. Waduh, ireng itu hitam ya teman-teman. Jadi pocong warnanya hitam, jadi ngeri banget ya. Dan di sini saya pikir awalnya budenya itu jahat. Ya ternyata emang jahat. Maksudnya nggak nyangka kalau dia ternyata bekerja sama ya. Maksudnya di sini Bu Sukma awalnya itu tuh datang mengeluh kepada budenya. Dia bilang kalau punya banyak hutang lah suaminya ya. Dan dari sini dia menawarkan cara singkat, cara instan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Dan mungkin dia ini ya flexing ya, nih lihat nih warung gue rame nih, sukses ya kan. Lu mau nggak kayak gue? Akhirnya dia usahanya kue, oke, masuklah dia ke penglaris tali pocong itu. Di sini bukannya bohong mungkin ya, mungkin Bude juga nggak tahu kalau akan ada tumbal, karena biasanya penglaris jarang pakai tumbal, tapi ternyata di sini pakai. Dan ternyata tumbalnya adalah suaminya sendiri. Waduh. Dan yang bikin ngeri lagi di ending, Sri ternyata di malam kematian ayahnya sempat melihat tuh pocong ireng itu. Berarti kan Sri akan dikejar. Akhirnya Bu Sukma di sini menyerahkan dirinya kepada pocong ireng itu. Wah, luar biasa. Keren banget kisahnya. Terima kasih Lia Maya ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.